Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di rumah, ayah bunda di rumah? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Luruskan niat kita bahwa kita belajar hanya semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang bangun ruang. Kita akan mempelajari tentang sifat-sifat bangun ruang sederhana, yaitu bangun ruang kubus dan balok. Ada yang tahu tidak apa sih pengertian bangun ruang? Nah, bangun ruang adalah suatu bangun yang memiliki volume atau isi dan memiliki 3 buah komponen penyusun berupa sisi, rusuk, titik sudut. Bangun ruang disebut juga dengan bangun 3 dimensi atau bangun 3D. Sedangkan sisi adalah suatu bidang yang membatasi bangun ruang dan sekitarnya. Nah, sekarang bagaimana pengertian rusuk? Rusuk adalah pertemuan 2 sisi yang membentuk ruas garis. Titik sudut, pengertiannya adalah titik pertemuan dari 3 rusuk atau lebih. Sekarang, macam-macam bangun ruang. Apa saja sih bangun ruang itu? Nah, ternyata macam-macam bangun ruang dikategorikan menjadi 2, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar contohnya adalah kubus, balok, 5 segi 4, prisma segitiga, 5 segitiga, prisma segi 5, prisma segi 6. Nah, masih banyak lagi bangun ruang sisi datar. Nah, sedangkan bangun ruang sisi lengkung diantaranya ada tabung, ada kerucut, ada bola. Nah, sekarang bagaimana bangun ruang itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Ternyata bangun ruang ini sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, anak-anak yang sering bermain Rubik atau dadu. Nah, ini merupakan contoh bangun ruang kubus. Petani yang menggunakan topi atau caping. Nah, ini merupakan contoh bangun ruang kerucut. Bola yang selalu dimainkan anak-anak dalam permainan sepak bola atau bola voli, bola basket. Nah, ini merupakan contoh bangun ruang bola. Piramida yang ada di Mesir, ini merupakan contoh bangun ruang 5 segi 4. Tenda yang biasa kita gunakan saat camping, ini merupakan contoh bangun ruang prisma segitiga. Drum atau ember atau gelas, ini merupakan contoh bangun ruang tabung atau silinder. Kemudian akuarium, lemari, kulkas. Nah, ini merupakan contoh bangun ruang balok. Jadi, sangat jelas bahwa pelajaran matematika itu selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita menentukan sifat-sifat kubus. Di antaranya sisi kubus. Ada yang tahu tidak? Berapa sih sisi kubus itu? Nah, sisi kubus kita lihat bersama-sama, yaitu yang pertama sisi ABCD, yang kedua ada sisi EFGH,
Yang ketiga, ada sisi sebelah kanan yaitu sisi BCGF. Yang keempat, ada sisi sebelah kiri adalah sisi ADHE. Yang kelima, sisi bagian belakang adalah sisi DCGH. Dan yang keenam adalah sisi bagian depan yaitu sisi ABFE. Jadi, kubus mempunyai 6 sisi yang kongruen dan berbentuk persegi. Apa itu kongruen? Kongruen itu adalah sama. Baik sama besar atau sama panjang. Nah, sekarang bagaimana dengan rusuk kubus? Ada berapakah rusuk kubus? Kita tentukan bersama-sama. Yang pertama ada rusuk AB. Yang kedua ada rusuk DC. Ketiganya ada rusuk EF. Yang keempatnya ada rusuk HG. Kelimanya ada rusuk AE. Yang keenamnya ada rusuk BF. Yang ketujuh ada rusuk CG, kedelapannya ada rusuk DH, kesembilannya ada rusuk AD, kesepuluhnya ada rusuk BC, 11-nya ada rusuk FG, dan ke-12-nya ada rusuk EH. Jadi, kubus mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Nah, sekarang bagaimana dengan titik sudut kubus? Nah, titik sudut pada kubus yaitu yang pertama ada titik A, kedua titik B, yang ketiga titik C, yang keempat adalah titik D, yang kelima titik E, keenam titik F, ketujuh titik G, ke-8 titik H. Jadi, kubus mempunyai 8 titik sudut. Kemudian, ada berapa diagonal sisi kubus? Diagonal sisi pada kubus kita perhatikan dari sisi-sisi kubus yang sudah ada, kita tarik garis silang. Nah, contohnya yaitu yang pertama adalah diagonal AC, yang keduanya BD, ketiganya adalah EG, keempatnya adalah FH, kelimanya ada BG, keenam ada CF, ketujuh ada AH, ke-8 ada DE, 9-nya ada AF, 10-nya ada BE, 11 ada DG, 12 ada CH. Jadi, kubus mempunyai 12 diagonal sisi. Diagonal sisi dikatakan juga dengan diagonal bidang. Kemudian ada berapa diagonal ruang pada kubus? Diagonal ruang pada kubus adalah yang pertama ada AG, yang kedua ada DF, ketiga ada BH, keempatnya ada CE. Jadi kubus mempunyai 4 diagonal ruang. Sekarang bagaimana dengan bidang diagonal kubus? Nah, untuk bidang diagonal kubus, yang pertama adalah bidang DCFE, yang kedua adalah ABGH, yang ketiganya adalah ADGF, keempatnya adalah BCHE, yang kelimanya adalah BFHD, dan yang keenamnya adalah ACGE. Jadi, kubus mempunyai 6 bidang diagonal. Ingat, antara bidang diagonal dengan diagonal bidang itu berbeda.
Kalau bidang diagonal itu adalah yang tadi sudah Ibu sebutkan, sedangkan kalau diagonal bidang itu sama dengan diagonal sisi. Nah, sekarang tibalah saatnya kita melihat sifat-sifat balok. Ibu sudah menjelaskan bagaimana cara menentukan sisi pada kubus. Nah, sama seperti halnya dengan balok. Di antaranya adalah untuk sisi, pada balok ada sisi bawah, ada sisi atas, sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, dan sisi belakang. Kita lihat bersama-sama. Sisi balok yang pertama adalah sisi PQRS, yang kedua TUPW, yang ketiganya QRVU, yang keempatnya PSWT, yang kelimanya PQUT, yang keenamnya SRVW. Jadi, balok mempunyai 6 sisi yang berbentuk persegi panjang. Nah, sekarang ada berapa rusuk balok? Rusuk balok yang pertama adalah PQ, yang keduanya SR, yang ketiganya TU, yang keempatnya VW, yang kelima VT, yang keenamnya QU, yang ketujuhnya adalah RV, yang kedelapannya SW, kesembilannya PS, 10-nya adalah QR, 11 TW, 12 UV. Jadi balok mempunyai 12 rusuk. Nah, sekarang berapa titik sudut balok? Titik sudut balok yaitu yang pertama adalah titik P, keduanya Q, yang ketiganya R, keempatnya S, kelima ada T, keenam ada U, ketujuh ada V, dan kedelapan ada W. Jadi titik sudut pada balok adalah 8. Sedangkan diagonal sisi pada balok yang pertama adalah PR, keduanya ada QS, ketiga TV, yang keempatnya UW, yang kelimanya adalah QV, yang keenamnya RU, yang ketujuhnya PW, yang kedelapannya ST, kesembilannya PU, yang ke-10-nya QT, 11-nya SP, dan 12-nya RW. Jadi, balok mempunyai 12 diagonal sisi. Sedangkan diagonal ruang adalah yang pertama ada VV, yang keduanya QW, yang ketiga SU, dan yang keempat ada RT. Jadi balok mempunyai 4 diagonal ruang. Nah, sekarang bagaimana dengan bidang diagonal balok? Bidang diagonal balok yang pertama ada PQVW, yang keduanya RSTU, yang ketiganya PRVT, yang keempatnya QSWU, yang kelimanya QVWP, yang keenamnya RUTS. Jadi balok mempunyai 6 bidang diagonal. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kubus mempunyai 6 sisi, yaitu dalam bentuk persegi. Sedangkan rusuknya yaitu 12 rusuk yang sama panjang. Titik sudutnya ada 8, diagonal sisinya ada 12, diagonal ruangnya ada 4, dan bidang diagonalnya ada 6. Begitupun dengan balok. Balok mempunyai 6 sisi,
yang berbentuk persegi panjang. Rusuknya ada 12, titik sudutnya 8, diagonal sisinya 12, diagonal ruangnya 4, bidang diagonalnya adalah 6. Jadi kubus dan balok sifat-sifatnya adalah sama. Hanya yang membedakan sisi pada kubus berbentuk persegi, sedangkan pada balok berbentuk persegi panjang. Rusuk pada kubus itu sama panjang, sedangkan rusuk pada balok itu berbeda panjangnya. Balok dikatakan juga dengan prisma segi 4. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan. Sekarang kita lihat latihan soal. Ibu yakin kalian pasti bisa dan sudah menyimak apa yang sudah Ibu sampaikan. Tugas kalian sekarang adalah tinggal menggambar bangun yang pertama dan bangun yang kedua, kemudian menentukan nama bangunnya apa, rusuk, sisi, titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonalnya. Ibu yakin kalian pasti bisa mengerjakannya, mudah mengerjakannya. Ingat, untuk nama bangun dan nama sisi atau rusuk, titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal, itu jangan lupa gunakan huruf kapital. Contohnya, bangun kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, begitupun dengan tugas ini. Jadi kalian gunakan huruf-hurufnya adalah dengan menggunakan huruf kapital. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.